Pemirsa, benarkah Susi kerap berbohong sepanjang persidangan hari ini dan apakah asisten rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Candrawati tersebut harus dipidana karena memberikan kesaksian palsu dalam persidangan? Sudah bergabung pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar dan pakar mikro ekspresi Kirdi Putra. Selamat malam Pak Fikar, Pak Kirdi. Selamat malam Mbak Silvia. Oke, saya mulai dulu dari Pak Fikar. Pak, sejak awal majelis hakim itu sudah menilai Susi banyak bohongnya dalam memberikan kesaksian. Bagaimana biasanya majelis hakim bisa langsung menyimpulkan seperti itu? Apakah dari jawaban-jawaban Susi yang inkonsisten atau hakim itu selalu membandingkan keterangan saksi dalam persidangan dengan BAP-nya? Ya, nomor satu ya hakim pasti akan membandingkan dengan BAP karena keterangan itu pernah dia berikan di tingkat penyidikan ya di kepolisian. Nah, jadi kalaupun dia berkata lain seharusnya ada alasannya gitu ya. Umpamanya kalau di penyidikan dia berkata A, kemudian di pengadilan dia berkata B gitu ya, maka dia harus memberi alasan kenapa dia mencabut keterangan yang di penyidikan. Nah, kalau alasannya tidak bisa diterima dengan termasuk diterima secara akal gitu, umpamanya hanya ingin mencabut begitu saja, padahal umpamanya ketika memberikan keterangan di kepolisian atau di penyidikan dia tidak pernah menerima tekanan dan sebagainya umpamanya. Nah, kecuali dia bisa buktikan bahwa dia menerima tekanan, itu boleh ya, bahwa kenapa dia merubah keterangannya di pengadilan karena umpamanya ketika di penyidikan saya ditekan, ya, saya dipaksa atau saya hanya tanda tangan saja, isinya saya tidak baca, umpamanya seperti itu boleh alasan seperti itu kalau memang terjadi gitu ya. Tapi kalau tidak terjadi maka itu termasuk keterangan palsu ya, jadinya keterangan palsu. Nah, karena itu kemudian hakim mengingatkan gitu ya, biasanya hakim mengingatkan pada keterangannya yang di dalam berita acara penyidikan. Kalau dulu ya fenomena seperti ini biasa gitu, bahwa dulu memang penyidik kita suka main pukul ya, penyidik kita masih suka maksa-maksa gitu orang memberikan keterangan di pengadilan. Tetapi sejak pra peradilan itu menjadi efektif gitu ya, rasanya penyidik juga berhati-hati ya, tidak lagi menggunakan cara-cara yang seperti itu. Nah, karena itu ketika ada saksi yang menyatakan itu ya dia harus membuktikan. Kalau dia bilang saya menerima tekanan, dia harus membuktikan. Kalau dia tidak membuktikan itu bisa sebaliknya. Tapi tidak ada statement dari Susi yang menyatakan bahwa dia mencabut keterangannya di BAP atau dia ditekan pada saat membuat BAP. Dia hanya mengatakan bahwa dia gugup ketika membuat BAP ya. Nah, ketika tidak ada pernyataan seperti itu, tapi itu keluar dari pernyataan hakim saja bahwa keterangan Anda ini berbeda dari BAP, apakah itu bisa kita simpulkan bahwa memang Susi ini berbohong? Iya, saya kira bisa ada alasannya gitu ya, ada alasannya untuk menyatakan bahwa orang ini berbohong. Karena keterangannya umpamanya berbeda 180 derajat dengan di BAP gitu. Kalau cuma 30 derajat, 20 derajat itu biasalah, artinya lupa gitu ya. Lupa ketika memberikan keterangan. Tetapi ketika keterangannya berlawanan, berbeda 180 derajat, nah itu yang pasti ada keterangan yang palsu. Apakah di penyidikan atau di pengadilan. Meskipun menurut hukum acara pidana, keterangan yang di pengadilan lah yang dianggap benar gitu. Nah, tetapi ketika dia memberikan keterangan di penyidikan, artinya dia memberikan keterangan palsu. Kalau dia tidak bisa memberi alasan kenapa dia memberikan keterangan seperti itu, apakah dipaksa, apakah ditekan, atau ada tindakan-tindakan lain yang kemudian dia terpaksa memberikan keterangan seperti itu. Nah, kalau tidak ada alasan itu, maka dia bisa diproses sebagai keterangan palsu. Baik, Pak Kirdi, kalau Anda melihat dari gestur dan ekspresi Susi secara keseluruhan dulu dalam sidang tadi, apakah itu adalah ciri orang yang sedang berbohong? Jadi perlu kita pahami dulu bahwa tidak ada sebuah ciri orang berbohong kalau kita bicara tentang gestur. Yang ada adalah adanya sebuah perbedaan atau lonjakan pola yang ketika dia dalam menjawab pertanyaan tersebut ada yang beda nih.
gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini ada banyak yang jadi pertanyaan terhadap Susi. Contohnya gini, ketika dicecer oleh hakim atau JPU, rata-rata orang siapapun saksi akan mengeluarkan beberapa penanda stres yang sangat kelihatan. Dan di sini terlihat Susi ini terlihat ekspresinya cukup datar, seolah-olah bahwa dia hanya mengikuti sebuah katakanlah flow tertentu yang memang sudah diatur. Sekali lagi, datar ini bisa macam-macam. Tetapi setiap kali ada pertanyaan, dia meneguk ludah. Jadi kalau bibirnya dia membaca bibir untuk beberapa pertanyaan dan kemudian meneguk ludah, artinya bahwa stresnya baru muncul setelah itu. Nah, ini diperkuat dengan kemudian ada beberapa statement yang menarik. Ketika hakim bertanya secara lugas, kamu berbohong misalnya, menunjuk langsung seperti itu. Banyak kondisi bahwa Susi tidak membantah itu. Dia tidak memberikan sebuah penolakan tidak, Yang Mulia. Tapi begitu hubungannya dengan kata-kata misalnya tentang ajudan ya, apakah kamu tidak lihat ajudan, kemudian atau kamu disuruh untuk cerita misalnya seperti itu, secara lugas Susi jawab tidak, Yang Mulia. Tapi ada kata-kata lain banyak sekali yang dia tidak jawab secara lugas. Di dalam ilmu kebohongan, kalau kita bicara tentang desepsi, kegagalan di dalam menjawab secara jalek, menjawab secara lugas, itu sebetulnya karena ketakutan kalau dia menjawab, maka dia harus menutupi sebuah kebohongan dengan kebohongan yang lain. Gitu loh. Pola itu yang kita lihat, perbedaan pola tersebut. Ya, itu jelas sekali terlihat. Oke, Pak Kirdi, bagaimana dengan momen-momen ketika Susi ini lama sekali baru bisa menjawab sebuah pertanyaan yang sebetulnya kita lihat sangat sederhana, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama bagi Susi untuk menjawab pertanyaan hakim. Apakah itu juga bisa kita baca sebagai tanda bahwa ini sedang menyiapkan sesuatu yang berujung pada kebohongan? Jadi gini, ini kontradiktif ya, bahwa dia terlihat cukup tenang. Sekali lagi saya nggak bilang dia tenang, tapi dia terlihat cukup tenang. Dan salah satu tangannya itu kan dipegang, ditahan sama tangan yang lain. Kalau kita perhatikan, mayoritas posisi tubuhnya seperti itu, dijaga seperti itu terus. Pertanyaan saya, menimbulkan pertanyaan, apa yang membuat dia menjaga postur seperti itu? Biasanya seseorang yang kemudian khawatir akan sesuatu, dia akan berpegang pada sesuatu. Kita sebut sebagai holding gesture. Itu satu. Dia melakukan itu. Kedua, dia tidak bisa menjawab dengan sederhana, dengan lugas, pertanyaan sederhana. Bisa kemungkinan ada dua. Satu, dia tidak mengerti pertanyaannya, atau dia tidak mempersiapkan jawaban tersebut, artinya dia tidak mengalaminya langsung. Nah, kalau misalnya dia tidak mengerti, sementara hakim, jaksa penuntut umum, itu juga dari pengacara Eliezer misalnya juga udah bertanya beberapa kali dengan cara berbeda, saya bisa lihat kemungkinan besar yang terjadi yang kedua, bahwa ada beberapa jawaban yang tidak di-cover dengan persiapan sebelumnya, sehingga ada kekhawatiran bahwa jawaban-jawaban itu malah makin blunder, sehingga malah diem. Itu bisa kayak seperti itu yang terjadi. Oke, baik. Kembali lagi ke Pak Fikar. Pak Fikar, hari ini kita mendengar banyak sekali majelis hakim itu bertanya kepada Susi, masuk akal nggak? Masuk akal nggak jawaban kamu itu? Apakah ketika saksi itu terindikasi bohong, kemudian buktinya juga kurang, maka hakim itu akan lebih menggunakan logika dan rasionalitas dalam pertimbangannya? Iya, saya kira itu caranya hakim melihat atau memancing apakah sebuah keterangan dari seorang saksi itu bohong atau tidak. Selain dia membandingkan dengan keterangan saksi lain tentang persoalan yang sama, gitu. Keterangan tentang persoalan yang sama. Kalau saja ada kelainan, biasanya hakim akan berkesimpulan begini. Kalau ada kelainan dengan keterangan saksi yang lain, umpamanya lebih dari satu orang saksi yang berlainan dengan saksi yang ini, maka biasanya ini yang menjadi perhatian hakim, gitu. Bahwa apakah saksi ini punya alasan yang kuat untuk menyatakan tidak sama dengan saksi, dua orang saksi yang lain, umpamanya. Seperti itu, gitu ya. Itu yang dikejar. Nah, kalau dia tidak bisa memberikan alasan, maka biasanya hakim akan memperingatkan itu. Anda kalau memberikan keterangan palsu ini diancam dengan hukuman 7 tahun atau berapa umpamanya, seperti itu. Nah, itu biasanya seperti itu.
Dan biasanya ketika saksi-saksi itu diingatkan oleh hakim, dia mulai sadar biasanya, ya. Tapi ada juga saksi yang memang sudah kebacut atau terlanjur dia menyatakan itu dan dia mempertahankan itu, meskipun itu umpamanya ketika diuji dengan saksi-saksi yang lain itu tidak sama, atau bisa juga umpamanya keterangan itu di luar yang sebenarnya, umpamanya seperti itu. Oke, Pak Fikar, maksud saya adalah ketika hakim bertanya masuk akal atau tidak, berarti kan ini menjadi sesuatu yang penting bagi hakim. Apakah keterangan saksi itu make sense atau tidak sih? Apakah itu artinya hakim dalam memutuskan sesuatu, menimbang sesuatu itu sangat memprioritaskan logika, rasionalitas dari keterangan saksi? Iya, iya, karena semua keterangan saksi itu pasti rasional gitu. Maksudnya rasional adalah didukung oleh pembuktian. Ketika dia menyatakan A, maka ini loh buktinya A gitu, atau sebabnya A gitu. Ketika dia mengatakan A1 sebabnya A gitu. Dan B1 sebabnya B. Nah, itu selalu ada itu. Selalu ada argumen atau selalu ada pembuktian dari keterangan yang dikemukakan oleh seorang saksi. Dan ketika hakim tidak menemukan itu, ya, artinya kan itu keterangan tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Nah, bisa. Ada juga yang menarik, kemudian Pak Fikar dan Pak Kirdi, yang menarik tadi kita melihat dari pertanyaan-pertanyaan hakim sampai hakim ini bertanya soal sosok ibu yang melahirkan anak keempat dari Verdi Sambo dan Putri, dan sampai meminta Susi ini untuk memperagakan bagaimana posisi Putri ketika ditemukan tergeletak di kamar mandi. Apa sebetulnya maksudnya? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Saudara Kuat kenapa tiba-tiba nyuruh saudara? Apakah saudara Kuat sudah melihat Putri jatuh? Saya tidak tahu. Tahu dari mana kok tiba-tiba dia langsung perintahkan saudara untuk naik ke atas dan saudara melihat saudara Putri jatuh? Saya tidak tahu, tapi saya disuruh Om Kuat untuk Bi Susi itu cek ibu ke atas gitu. Saya keburu-buru naik, terus nemuin ibu kayak gitu tergeletak di depan kamar mandi dalam keadaan tidak berdaya, kaki dingin, badan dingin. Iya, pertanyaan saya, kan saudara yang merintahkan kan adalah saudara Kuat. Siapa? Nah, tahu dari mana Kuat? Apakah saudara Putri berteriak dulu, Kuat tolong saya, atau siapa? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi tiba-tiba saudara langsung disuruh saudara Kuat untuk naik ke atas. Siap, Mulia. Dan saudara katanya dingin semuanya. Emang saudara megangin? Megang tangannya ibu sama kakinya ibu, sambil meluk ibu. Soalnya ibu dalam keadaan tergeletak. Saya panik dan nangis. Oke. Tadi saudara bilang tergeletak di depan kamar mandi. Siap, Mulia. Saudara pegang, saudara peluk. Terus apa yang saudara lakukan? Saya teriak minta tolong sama omnya, Om tolong om gitu. Terus ibu udah mulai mendengar saya teriak-teriak. Ibu berkata jangan Om Joshua gitu. Tapi pas saya manggil itu, ya udah saya manggil Om Kuat, tolongin ibu, baru Om Kuat naik ke atas. Saya belum nanya Joshua loh, kok saudara tiba-tiba langsung ngomong Joshua? Saya lagi. Kan saudara teriak. Siap. Terus? Teriak-teriak, terus Om Kuat naik ke atas untuk nemuin saya sama ibu. Terus Om Kuat nanya, Bi kenapa ibu gini? Saya nggak tahu Om, udah kayak gini gitu. Oke, saya kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan pakar hukum pidana dan juga pakar mikro ekspresi. Saya kembali ke Pak Fikar. Kenapa majelis hakim banyak menanyai Susi soal peristiwa di Magelang, terutama peristiwa tanggal 4 dan 7 Juli? Apakah untuk membuktikan betul atau tidaknya ada pelecehan seksual terhadap Putri? Ya, saya kira kejadian di Magelang itu tidak bisa dipisahkan rentetannya dengan yang di Jakarta gitu. Jadi meskipun kemudian di dalam dakwaan jaksa itu menyusunnya baik itu peristiwa perencanaan penembakannya dan sebagainya di Jakarta gitu, tetapi peristiwa sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa yang di Magelang. Nah, terutama itu tadi yang soal ada semacam
ya rentetan dari Magelang itu yang kemudian lari ke Jakarta, dan di Jakarta kemudian direncanakanlah penembakan itu. Nah itu yang terjadi. Nah karena itu tidak bisa dilepaskan, baik peristiwa yang di Magelang maupun di Jakarta itu merupakan satu kesatuan. Meskipun di dalam dakwaan jaksa itu sama sekali tidak terlalu banyak bercerita tentang Magelang, tetapi sesungguhnya kalau dilihat peristiwa yang secara keseluruhan itu sebenarnya sebab musabab terjadinya peristiwa yang di Jakarta itu juga sudah dimulai di Magelang. Saya kira begitu. Apakah hakim sedang mencari motif pembunuhan yang sesungguhnya, Pak Fikar? Iya, dengan menggali peristiwa di Magelang itu sesungguhnya menggali motif sebenarnya. Nggak mungkin si ini nembak saja kan tanpa ada motifnya yang lain. Ya ada motifnya gitu. Yang ingin saya katakan adalah tidak mungkin satu perbuatan tanpa motif gitu. Ya, nah karena itu digali oleh hakim sampai ke belakang, sampai peristiwa yang di Magelang gitu. Okay. Jadi peristiwa di Magelang itu sedikit banyak itu akan menggambarkan, ya kalau disimpulkan akan menggambarkan bahwa ada motif, ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di Jakarta. Saya kira begitu. Baik, Pak Kirdi, tadi majelis hakim sampai meminta Susi untuk memperagakan bagaimana posisi Putri yang tergeletak di kamar mandi lantai 2, bagaimana posisi Susi ketika melihat Putri seperti itu. Apa yang Anda lihat dari gestur Susi saat memperagakan? Apa itu adalah gestur yang sudah dilatih oleh Susi sebelumnya atau bagaimana? Buat saya, ketika Susi melakukan rekonstruksi kecil-kecilan seperti itu, dan bahkan sebetulnya bukan cuma sekadar itu doang ya, ketika ditanya pun, saya cukup kagum dengan beberapa cara Susi untuk menampilkan bahasa tubuhnya. Terlihat cukup tenang soalnya. Sementara kalau kita lihat, nih begitu dia duduk, begitu dia menjelaskan segala macam itu, benar-benar tidak ada misalnya kedengaran suara, misalnya yang sebelumnya sebelum dilepas dari mic ya, tidak ada suara bergetar, tidak suara apapun, dan dengan sangat lancar menjelaskan posisinya. Nah, buat saya untuk saksi yang tidak, katakanlah tidak berbohong gitu katakanlah ya, itu pun cukup sulit. Dan ini langkah-langkahnya cukup jelas diterangkan oleh Susi. Saya cukup kagum dengan ini. Ya, nah tapi ini juga yang kemudian menjadi bagian dari pertanyaan. Kalau dia bisa menjelaskan dengan sangat runut di beberapa hal, begitu hakim bertanya dengan cara yang berbeda, dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail, maka dia kemudian jawaban ini mulai mengambang dan mulai terlihat tidak konsisten. Kalau ini pola ketika seseorang sudah didikte nih, ada satu ini kamu mau begini. Ada istilah yang namanya third layer trap. Jadi istilahnya kalau seseorang ditanya sudah menghafal detail tentang segala sesuatu, maka kemudian diperdalam dan ada satu poin yang dia belum ditanda petik dapat informasi atau tidak menjalani langsung, maka dia akan bingung. Nah itu baru terlihat dia groginya di situ. Nah ini buat saya curiga di bagian sini, gitu loh. Itu yang membuat kemudian ada kata-kata Susi juga yang menjadi saya fokus. Contohnya melihat Joshua melintas. Melintas ini kan kata-kata yang sebetulnya bukan kata-kata sehari-hari. Ya. Kalau saya bilang saya lihat Joshua lewat, gitu. Kayak gitu. Itu bahasa BAP, bahasa tertulis seperti itu. Nah lalu pertanyaannya dapat dari mana sih ini kata-kata ini buat Susi? Ya kita nggak boleh nuduh ya, tapi kalau saya tanya sama Susi, kamu dapat kata-kata ini dari mana sih sebetulnya? Saya akan tanya kayak gini. Oke, berarti maksud Anda Pak Kirdi, apakah di bagian-bagian tertentu ketika Susi ini cukup lancar, itu seolah-olah memang sudah disetting atau ada yang melatih, tapi ketika hakim mulai berimprovisasi atau mengeluarkan pertanyaan yang mungkin tidak disiapkan sebelumnya, inilah yang membuat Susi kebingungan karena belum pernah dilatih sebelumnya? Kurang lebih seperti itu poinnya. Karena memang katakanlah itu sesuatu yang wajar dalam dunia investigasi dan interogasi. Kita menggunakan teknik itu memang. Baru kemudian wajahnya baru kelihatan mulai agak neguk ludahnya lebih sering. Baru kemudian narik nafas. Baru itu kelihatan gitu loh ketika hakim bertanya dengan berimprovisasi. Oke, baik. Pak Fikar, saya ingin bertanya sekarang soal ada yang menarik ketika hakim bertanya soal anak terakhir dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang bernama Arka. Menurut Anda kenapa hakim sampai harus bertanya dengan detail siapa yang melahirkan Arka? Ya,
Saya kira ini satu cara untuk menggali sejauh mana pengetahuan Susi ini ketika terhadap keluarga Pak FS ini, ya itu yang saya kira yang akan dicari sejauh mana pengetahuan Susi itu kalau dia umpamanya sudah tinggal 2 tahun, maka apakah dalam 2 tahun itu dia mengetahui seluk-beluk kebiasaan keluarga ini. Nah, saya kira itu bagian yang dicari oleh hakim ya untuk mentes atau untuk mencoba gitu ya. Apakah benar Susi ini memang sudah 2 tahun di sana atau sudah 2 tahun ada di dalam keluarga itu sehingga dia menguasai seluk-beluk ABC-nya di dalam keluarga ini. Nah, termasuk dengan pertanyaan itu tadi soal kelahiran putranya yang keberapa itu tadi. Selain berusaha untuk menggali pengetahuan Susi ya soal keluarga Sambo Putri, apakah menurut Anda hakim ini punya insight atau punya pengetahuan mungkin dari BAP salah saksi yang mungkin menceritakan asal-usul anak-anak Yosua, tepatnya anak terakhir, maksud saya asal-usul dari anak terakhir Sambo dan Putri? Apakah mungkin hakim sudah ada informasi sebelumnya soal itu sehingga hakim terlihat berusaha bertanya soal itu? Goal akhirnya kan sebenarnya untuk mengetahui apakah keterangan Susi ini bohong atau tidak gitu. Itu kan sebenarnya goalnya. Karena itu pertanyaan ke belakang atau pertanyaan mengenai detail yang lain itu sebenarnya untuk mengorek apakah sesungguhnya dia pengetahuannya itu didasarkan pada kenyataan yang memang dia alami atau dia mengetahui hanya berdasarkan instruksi gitu atau karena dia bohong karena dia diajarin umpamanya seperti itu. Nah, saya kira hakim juga menelisik sampai di sana gitu untuk menguji apakah keterangan seorang saksi ini sesungguhnya atau merupakan kebohongan dan itu berpengaruh terhadap kedudukan keterangannya gitu, memberatkan atau meringankan terdakwa nantinya. Nah, seperti itu saya kira yang digali hakim itu ke arah sana. Baik. Selanjutnya kita juga akan bahas di segmen berikutnya soal melihat gestur dan ekspresi Susi ketika Eliezer menyampaikan bantahan-bantahannya terhadap keterangan yang diberikan oleh Susi dan juga apakah jika Susi berbohong ia betul-betul bisa dipidana. Ulasannya akan kami hadirkan usai jeda.